Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang pusat kehidupan manusia. Baik, apa yang menjadi pusat kehidupan manusia? Yang seringkali kita tidak memahami apa yang menjadi pusat hidup manusia. Seorang yang bernama Kopernikus, ilmuwan Kopernikus mengungkapkan atau mengemukakan bahwa pusat daripada tata surya adalah matahari. Sebelum ilmuwan Kopernikus mengungkapkan itu, pemahaman orang-orang pada masa itu, zaman itu, bahkan gereja yang menguasai segala bidang ilmu kehidupan manusia mengatakan bahwa pusat daripada tata surya adalah bumi. Sampai klaim itu menjadi sebuah doktrin, menjadi sebuah ketetapan yang ditetapkan oleh gereja ketika ada orang yang berbeda dengan pemahaman gereja, maka itu dianggap sebagai bidat, gitu kan. Nah, ketika seorang ilmuwan yang menggemparkan Kopernikus mengatakan bahwa sebenarnya pusat daripada tata surya adalah matahari, bukan bumi, dan itu menggoncangkan dunia, sebuah pemahaman yang baru. Lalu kemudian 100 tahun kemudian apa yang diungkapkan oleh Kopernikus pun dikukuhkan atau dibuktikan oleh seorang astronom yang bernama Galileo Galilei, yang mengatakan juga lewat teleskopnya dia membuktikan bahwa bumi itu mengitari matahari, dan planet-planet lain itu mengitari matahari. Dan Galileo Galilei juga adalah orang yang mengatakan bumi itu bulat, bukan datar, Dan apa yang disampaikan oleh Galileo Galilei juga membawa pengaruh. Pada waktu itu dia dianggap seorang bidat, karena bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh gereja pada saat itu, sehingga Galileo Galilei harus mengalami persekusi dari pihak gereja. Ini sesuatu sebenarnya dalam sejarah sesuatu kekeliruan dari gereja yang mencoba berketetapan kepada suatu doktrin yang tidak berdasar dan karena mengesampingkan waktu itu ilmu pengetahuan dengan Alkitab itu dipisah, sehingga menganggap ilmu pengetahuan itu bidat, Tapi ternyata kenyataannya bahwa ketika ilmu pengetahuan itu benar adanya, bahwa pusat daripada tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Nah, bagaimana juga dengan pusat kehidupan manusia? Apa yang menjadi pusat hidup manusia? Apakah yang menjadi pusat hidup manusia menjadi sangat penting, sebab hal itu menentukan tujuan dari kehidupan yang bersangkutan. Ketika seseorang salah menempatkan pusat daripada hidup manusia, maka tujuan hidupnya pun akan mengalami kekeliruan. Orang yang punya pusat kehidupannya benar, tujuan hidupnya pun akan tepat. Sedangkan orang yang menempatkan pusat kehidupannya meleset, keliru, maka tujuan hidupnya pun akan menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Nah, seorang yang bernama Stephen Covey ini mengungkapkan ada 9 pusat kehidupan manusia. Manusia menetapkan, punya pusat kehidupan bagi dirinya sendiri. Yang pertama itu ada yang menempatkan pusat hidupnya adalah pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Dia memuja pasangan hidupnya, dia
menempatkan pasangan hidupnya sebagai pribadi yang diutamakan. Lalu ada yang menempatkan keluarga sebagai pusat kehidupan dirinya. Ya, keluarga adalah segala-galanya dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada yang menempatkan pusat kehidupannya adalah uang, harta, ya, di mana harta menjadi tujuan hidup, ya, menjadi apa yang menjadi dikejar dalam kehidupannya. Lalu yang keempat, pekerjaan, ya, pekerjaan menjadi pusat hidup. Yang kelima, harta. Maaf tadi kalau Stephen Covey membedakan antara uang dan harta, ya. Jadi yang kelima harta, terus yang keenam kesenangan, ya, kesenangan, hobi, ya, terus kesukaan seseorang itu menjadi yang utama di dalam kehidupannya. Atau rekan sekerja, teman, atau musuh, ya, musuh. Dia mengungkapkan ada musuh juga yang menjadi pusat hidup. Jadi dia mungkin cari musuh terus, ya, dalam hidupnya. Dia tidak bisa bergaul dengan orang yang ada dengan sesama, tidak pernah akur. Nah, dia menempatkan dalam dirinya musuh di dalam dirinya, ya. Semua orang itu jadi musuh. Dan yang kedelapan adalah agama, ya. Agama menjadi prioritas utama di dalam hidup seseorang, ya. Nah, apa kata Alkitab tentang pusat kehidupan manusia? Ya. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Nah, dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Petrus mengungkapkan, ya, Petrus memberikan satu pemahaman kepada jemaat-jemaat pada waktu itu, bahwa dia mendorong jemaat pada dalam konteks waktu itu sedang mengalami masa penderitaan, ya, untuk sabar dalam penderitaan. Nah, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan yang dihadapi, Petrus mengatakan untuk menempatkan Kristus sebagai pusat hidup daripada manusia, ya. Karena tanpa Kristus, tanpa Yesus, maka penderitaan yang berat, penderitaan, tantangan yang dihadapi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di atas segala tantangan yang dihadapi. Petrus mengatakan bahwa kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, karena kamu harus mempertanggungjawabkan iman, ya. Kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada banyak orang, mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, ya. Ketika seseorang menempatkan dirinya sendiri, menempatkan hal-hal yang tadi diungkapkan oleh Stephen Covey, ya, entah itu uang, harta, atau keluarga di dalam dirinya, maka tujuan hidupnya, pertanggungjawaban imannya itu akan menjadi keliru, ya. Dia menempatkan dirinya sendiri, menempatkan keegoannya di dalam dirinya, membuat tujuan hidupnya menjadi menyimpang, ya. Nah, Petrus mengungkapkan bahwa ada dua hal ini, ya, yang menjadi penting untuk menjadikan, ya, pusat kehidupan kita dengan benar. Kita melihat yang pertama adalah kuduskan Kristus. Apa maksud daripada kuduskan Kristus? Apakah Kristus belum kudus, ya, sehingga harus dikuduskan, atau karena
Kristus sudah jadi manusia, dia tinggal di bumi ini sudah ada tercemari dosa sehingga dia harus dikuduskan kembali. Nah, ternyata pemahaman kuduskan bukan Kristus itu tidak kudus harus dikuduskan oleh kita, bukan. Nah, itu pemahaman yang keliru. Tetapi maksud daripada Petrus, kuduskan Kristus artinya menempatkan Kristus secara khusus atau spesial. Nah, karena kata kudus, ya, hagios, itu adalah dipisahkan, dikhususkan secara dikhususkan. Jadi mengkhususkan Kristus, menempatkan Kristus pada tempat khusus di dalam hati kita, menempatkan Kristus berduduk di atas tahta daripada kehidupan kita. Jadi kuduskan Kristus artinya menempatkan Kristus duduk di dalam pusat hidup kita, duduk di atas tahta kehidupan kita, dengan menunjukkan rasa hormat yang besar di hadapannya. Kita mengagungkan namanya, kita memuja Tuhan, memuja Dia sebagai pribadi yang menebus segala dosa-dosa daripada umat manusia. Dan kita mengingat akan kemahadirannya, bahwa Dia adalah Kristus yang maha hadir. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang lakukan apa yang sedang kita kerjakan, Dia senantiasa hadir. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami sakit penyakit, di saat kita mengalami beban berat, Dia senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menempatkan Kristus sebagai yang khusus secara setiap waktu, setiap saat, berarti kita harus menyenangkan hati Dia dengan segala ketakutan, untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu yang tidak menyukakan hatinya, berhati-hati untuk tidak mendukakan hatinya, dan kemudian menyerahkan semua kehidupan kita, ya, kehidupan kita di dalam dunia ini pada pemeliharaan Allah, ya, pada pemeliharaan kasih Allah. Tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi, ya, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga-harga bahan baku yang lainnya, akan menaikkan segala barang dalam sisi dari aspek ekonomi. Tetapi kita percaya bahwa ada pemeliharaan kasih Allah, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, kita menempatkan Kristus sebagai pribadi yang kita andalkan. Kalau kita menempatkan uang, ya, menempatkan harta di dalam kehidupan kita sebagai pusat hidup kita, tentu pikiran kita akan menjadi kalut, pikiran kita akan menjadi bingung, ya, dengan kenaikan harga-harga yang akan memicu segala sesuatu yang terjadi. Kenaikan harga BBM, kenaikan segala sesuatu, baik kredit yang mungkin kita punya kredit rumah, kredit apapun, itu akan serta-merta menaikkan. Ya. Kemarin saya melihat kredit rumah yang saya cicil naik, ya, naik, tapi bersyukurnya masih naik di berapa persen gitu ya. Tetapi di tengah situasi ini, saya tetap percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang senantiasa memelihara setiap umatnya. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, menempatkan Kristus di atas segala-gala kehidupan kita. Ya. Lalu yang kedua,
tadi menguduskan Kristus di dalam hatimu. Yang kedua adalah menjadikan dia Tuhan. Ya. Menjadikan dia Tuhan bukan pemahamannya bahwa dia dulunya bukan Tuhan. Ya. Menjadikan dia Tuhan artinya Tuhan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan kita. Bukan aku, bukan keegoan kita, bukan diri kita sendiri, bukan keluarga kita, bukan pasangan hidup kita, bukan keuangan kita, bukan harta kita yang menjadi pusat kehidupan kita. Menjadikan Kristus Tuhan artinya Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Kalau tadi pemahaman yang keliru ketika pusat tata surya itu bumi, ya, ada pemahaman keliru secara ilmu pengetahuan, ya, sehingga perhitungan-perhitungan menjadi keliru, ya, baik perhitungan tanggal, pengkalenderan itu akan keliru karena bumi yang menjadi pusat tata surya. Tetapi ketika ditemukan oleh ilmuwan Kopernikus bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari, sehingga akhirnya muncul penanggalan secara penanggalan matahari, maka 1 tahun perhitungannya benar 365 atau 365 setengah hari, ya. Jadi terjadi penghitungan yang tepat. Demikian juga ketika diri kita yang mencoba berkuasa, diri kita yang mencoba menjadi Tuhan dalam diri kita, menempatkan diri kita sebagai pusat hidup kita, kita akan serta-merta berpikir bagaimana caranya mengelola hidup kita. Kita akan serta-merta mencoba menangani seluruh kehidupan yang terjadi tengah-tengah muka bumi ini. Kita akan serta-merta dengan kekuatan diri kita sendiri menggunakan segala daya upaya bahwa kita mampu melakukan apa yang menjadi kesulitan di tengah-tengah muka bumi ini dengan kekuatan kita sendiri. Dan apa yang terjadi? Kegagalan demi kegagalan, ya, akan kita alami ketika keegoan kita, ketika diri kita menjadi pusat kehidupan manusia. Tetapi ketika kita mencoba turun dari tahta kita, dengan segala kerendahan hati kita turun dari tahta hidup kita dan mengizinkan Tuhan duduk di atas tahta kehidupan kita, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ada di dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, kesulitan, penderitaan yang kita hadapi, kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan dilepaskan dari penderitaan. Selama kita hidup, kita tidak akan terlepas dari beban hidup. Tetapi yang menjadi keyakinan, yang menjadi kekuatan bahwa ada Tuhan yang siap menolong. Ada Tuhan yang siap menunjukkan uluran tangannya atas hidup kita. Itulah bedanya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat daripada kehidupan kita. Nah, bagaimana mengetahui bahwa Kristus itu sebagai pusat daripada hidup setiap orang percaya? Dengan memeriksa diri kita sendiri, ya. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kita menyerahkan apa yang menjadi keinginan kita kepada kehendaknya Kristus, dan membuat hidup kita untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus, dengan cara mengasihi dan memuliakan Kristus, menyenangkan hatinya, mengambil keputusan, menetapkan hati kita untuk bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kristus yang mengatur, Kristus yang
mengelola segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik keuangan kita, kesehatan kita, pendidikan kita, kesenangan kita, keluarga kita, teman kita, pekerjaan kita, dan semuanya kita mau arahkan kepada Kristus. Semua kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, karena dialah yang menjadi pusat kehidupan kita. Sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Kristus menjadi tujuan. Kristus yang menuntun lewat pimpinan Roh Kudus, membawa kita kepada aliran sungai yang mengalir, di mana Kristus yang menumbuhkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita, dan kemudian memampukan kita dengan karunia-karunia roh, memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan, memampukan kita untuk hidup tunduk kepada Kristus dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan menuntun kita, mengarahkan kita dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Ketika kita mencoba menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat kehidupan kita bukanlah diri kita sendiri. Pusat kehidupan manusia bukanlah keegoan kita, bukan harta kita, bukan uang kita, tetapi pusat kehidupan kita adalah Kristus. Kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itulah yang menjadi pusat daripada kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, memberikan satu semangat, dorongan bahwa Kristus adalah Tuhan yang memegang tangan hidup kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita tetap pegang teguh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua.